Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini tanggal 23 November tahun 2024. Hai, aku perwakilan nih dari kelompok 2 kelas R7B. Di sini kami akan mewawancarai Pak Zaki dari SMK 2 Wirabuana. Pak Zaki ini mengajar terkait sejarah dan juga biologi di sini. Tapi sebelum itu, aku izin untuk kenalin teman-temanku dulu ya. Yuk. Hai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diah Ciheni dengan NPM 2021-41-5075. Nama saya Arsya Jati Salsabil dengan NPM 2021-41-5080. Nama saya Asyifa Satara dengan NPM 2021-41-5067. Nama aku Nilawan Mafiani dengan NPM 2021-41-5079. A few moments later. Halo guys, ini kita udah sampai di WB. Kita mau kemana? Yuk, let's go. Nah, ini di sini kita beli es sama cireng. Ini muka-muka pembeli. Nah, ini tukangnya di sini. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak, mulai dari nama Bapak dan juga gelarnya. Oke. Untuk nama saya Hoirul Muzaki, saya sarjana sosial dan sarjana pendidikan sejarah. Baik, selanjutnya maaf ya Pak jika ini personal, umur Bapak sekarang berapa ya Pak? Kalau saya sekarang 35. Oh iya, baik. Kira-kira Bapak sudah berapa lama mengajar di SMK Wirabuana 2 ini Pak? Kalau untuk Wirabuana saya masuk tahun kedua ini, menghabiskan tahun kedua. Iya baik. Waktu Bapak kuliah, Bapak kuliah di universitas mana ya Pak kalau boleh tahu? Kebetulan kita satu alma mater, saya Universitas Indraprasta PGRI, Pendidikan Sejarah. Selanjutnya kita masuk ke sesi wawancara ya Pak. Yang pertama, menurut Bapak apa sih teori evolusi itu? Kalau teori evolusi secara garis besar saja kita ambil ya, terjadinya perubahan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi berdasarkan kebutuhan dari si pelakunya sendiri atau si makhluk hidup yang menjadi objek utamanya. Baik, selanjutnya apa yang Bapak ketahui tentang teori Lamarck dan Darwin dan juga seleksi alam? Baik, kalau untuk teori Darwin yang saya ketahui, beliau itu memiliki sebuah prinsip pemikiran teori ya, masih teori. Teori itu kan tidak bersifat pasti, jadi masih bisa kita pertanyakan lagi atau perdebatkan lagi. Teorinya beliau adalah mengarahkan bahwasanya kita itu berasal dari satu makhluk hidup yang sama, asalnya dari makhluk hidup yang sama, tapi ketika terjadinya penyebaran atau terjadinya perkembangan itu berdasarkan seleksi alam, akhirnya menunjukkan perubahan gen masing-masing sesuai dengan bagaimana cara dia bertahan hidup. Kalau untuk Lamarck sendiri adalah
Dia tidak berbeda jauh, hanya masuknya kalau untuk Lamak ini dia lebih fokus kepada apa yang diwariskan. Jadi yang sudah ada itu biasanya akan terwariskan terus ke keturunannya tanpa terlihat banyak perubahan seperti apa yang diteorikan oleh Darwin. Seperti itu. Selanjutnya kalau seleksi alam, Pak. Ya tadi, seleksi alamnya terjadi biasanya itu karena adanya proses untuk bertahan hidup, sehingga akan menimbulkan perubahan-perubahan baru menyesuaikan dengan apa yang harus dia punya untuk menjalani hidup, seperti itu. Lalu jika kita itu mempelajari teori evolusi, apakah ada keuntungan? Jika memang ada, bisa disebutkan keuntungannya itu apa aja ya, Pak? Keuntungan mempelajari teori evolusi, yang paling jelas kita akan mengetahui dari mana asal-usul kita. Jadi apakah kita memang benar-benar, kan ada satu gambaran bahwasanya teori Darwin ini menyatakan kita berasal dari spesies yang sama dengan kera gitu. Nah, ini ketika kita tidak mempelajari ini, pasti kita hanya akan mengikuti apa yang menjadi ucapan orang, tapi bukan dari fakta yang terjadi. Jadi menurut saya penting karena untuk memastikan ini sebuah fakta atau tidak, seperti itu. Karena kebetulan dalam sejarah kita harus mengetahui segala sesuatu berdasarkan fakta. Ya, selanjutnya apa sih yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Manusia purba itu adalah manusia yang ada sebelum pra-aksara. Jadi sebelum adanya masa mengenal tulisan, itu sudah disebut dengan manusia purba, karena masih manusia yang melakukan hidup dengan nomaden atau berpindah-pindah, bertahan hidup dengan cara berburu, terus dia belum memiliki komunikasi, belum memiliki sandi-sandi khusus untuk memberikan respon antara satu dengan yang lain. Seperti itu manusia purba. Baik, selanjutnya siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi itu, Pak? Kalau kalau menurut yang saya ketahui dan saya baca, mengarahnya kepada organisme yang sama, yaitu bakteri ya, atau mikroorganisme yang terkecil. Itu yang saya tahu, tapi sampai saat ini pun saya masih belum bisa memberikan kepastian, karena ya tadi balik lagi, kalau dalam disiplin ilmu saya tidak bisa berbicara dengan pasti ketika itu tidak fakta atau tidak valid gitu. Oke, sebelum itu Pak Zaki, perkenalkan dulu, nama saya Dia Ciani. Pertanyaan saya lanjut, menurut pribadi Bapak, apakah Bapak percaya terkait teori evolusi? Kalau untuk teori evolusinya saya percaya, karena yang tadi saya ucap di awal, ini adalah sebuah proses perubahan yang terjadi bukan kepada berasal dari mana, tapi terjadi perubahan. Contoh, kita yang tadinya mungkin gigi taringnya itu lebih tajam daripada gigi taring sekarang, nenek moyang kita itu mungkin lebih tajam karena saat masanya beliau tidak ada yang namanya alat potong dan lain sebagainya, sehingga mencabik daging itu akan lebih susah daripada kita, apalagi ketika belum mengenal api, seperti itu. Termasuk dengan apapun makanan yang mereka makan dulu itu, proses mengunyah untuk gigi geraham itu kan sudah pasti berbeda dengan kita sekarang yang sudah dimasak dengan 100 derajat Celcius lah, seperti itu contoh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Oke, kalau adaptasi berarti adalah bagaimana dia menyesuaikan hidup dengan lingkungan yang ada sehingga terjadi perubahan-perubahan. Sedangkan kalau mutasi sendiri ya tadi, perubahan yang terjadi memang terpaksa harus dirubah untuk bisa bertahan hidup. Yang tadinya mungkin kayak orang Indonesia lah, yang tadinya kita tidak mengenal KB, ketika Presiden Soeharto melakukan prinsip harus melakukan program KB, maka ada proses perkembangbiakan yang akhirnya ditahan. Kan itu juga sebuah mutasi yang secara tidak langsung terjadi gitu. Jadi ada pengurangan jumlah manusia karena keadaan untuk memperbaiki ekonomi saat ini.
Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, maaf jika agak personal, apakah Bapak beragama? Saya beragama, kebetulan saya Muslim. Oke, menurut Bapak nih, kan Bapak beragama Islam, apakah menurut agama Bapak itu mendukung teori evolusi ini? Oke, saya tidak bisa mengatakan mendukung atau tidak mendukung, tetapi saya tidak menemukan perdebatan. Sampai saat ini saya tidak menemukan perdebatan secara pribadi. Kalaupun memang ada pendapat yang menyatakan teori Darwin mengatakan manusia itu berasal dari kera, itu kan teori yang mereka katakan. Dan ini masih katanya. Sedangkan yang saya tahu faktanya pun Darwin menyatakan dalam bukunya itu memiliki kemiripan struktur, kemiripan gen dan lain sebagainya dengan kera ataupun sejenisnya. Jadi benar-benar tidak mengatakan seperti itu. Maka saya tidak merasa ini menyalahi atau bertentangan dengan agama saya seperti itu. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Arsya Jati Salsabil. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya. Menurut Bapak, siapakah manusia pertama dalam Al-Quran atau hadis? Kalau dalam Al-Quran dan hadis sudah pasti Nabi Adam. Karena itu yang juga diajarkan secara agama gitu. Jadi tidak ada perbedaan pendapat kalau untuk itu. Selanjutnya, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Bapak? Kalau untuk teori ini tidak bertentangan. Sampai saat ini saya tidak melihatnya bertentangan karena sains itu sendiri, agama itu sendiri. Kalau agama ini kan lebih kepada kepercayaan kita, keyakinan kita, dogma kita. Tapi kalau untuk sains itu adalah pembuktian. Jadi memang hasil penelitian. Jadi yang diucapkan pun ini intinya kan sebenarnya permasalahan ini cuma di ucapan teori Darwin yang dianggap salah, tapi bukan Darwin yang mengucapkan, tapi yang mempelajarinya tidak dengan sepenuhnya. Itu yang akhirnya membuat pendapat ini jadi salah. Jadi kalau menurut saya itu sudah sesuai, tidak bertentangan. Oke, lanjutnya, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah Pak? Kalau berdasarkan pandangan saya sebagai guru sejarah pun ini patut diajarkan karena agar mereka mengetahui bagaimana pola bertahan hidup dari masa ke masa sehingga tercipta manusia yang cukup memiliki intelektual yang hebat saat ini. Itu kan berawalnya dari yang tidak memiliki sama sekali, bahkan tidak tahu bagaimana cara menyalakan api, tidak tahu bagaimana cara hidup dan lain sebagainya. Dengan hidup yang berpindah-pindah itu akhirnya mereka memiliki ilmu yang lebih gitu. Jadi penting kalau bagi saya. Oke. Selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme? Kalau Zionisme itu yang saya pahami adalah sebuah gerakan atau sebuah organisasi politik yang memang ingin mendirikan sebuah negara yang bernama Israel karena merasa tanah Palestina itu adalah tanah nenek moyangnya. Jadi memiliki hak untuk mendirikan negara di sana. Karena mereka merasa terusir dari Palestina, maka mereka membuat sebuah gerakan kembali untuk bisa menghidupkan apa yang dulunya menjadi negara mereka. Itu Zionisme. Oke, baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya boleh saya lanjut ya Pak? Silakan. Perkenalkan, saya Nilam Oktaviani. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak terkait pandangan Bapak tentang teori evolusi. Apakah Bapak ini termasuk golongan orang-orang yang mendukung, menolak ataupun ragu-ragu Pak? Boleh dikasih tahu alasannya mungkin ya Pak? Oke, kalau untuk teori evolusi secara benar saya mendukung untuk yang bertitik kepada perubahan mengikuti dengan situasi alam, dengan keadaan yang terjadi. Jadi bermutasi memang karena keadaan, itu yang saya dukung. Tapi kalau teori yang salah, apalagi itu bukan sebuah fakta, itu saya tidak setuju. Seperti itu. Kemudian kalau menurut Bapak di sekolah kan biasanya masih banyak nih Pak guru-guru yang menerangkan terkait evolusi sampai dengan saat ini nih Pak. Kira-kira itu alasannya apa Pak? Karena kembali lagi yang tadi, kalau misalnya memang dia itu mengajarkan tentang
Sejarah mungkin itu pasti akan membahas tentang itu. Kalau biologi pun pasti dia akan membahas tentang itu, tentang terjadinya proses perubahan dari masa ke masa, dan itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun gitu. Karena untuk saat ini juga kan kita masih berevolusi. Ya tadi sempat saya memberikan contoh kayak geraham, nggak semua orang sekarang, yang saya tahu ya, yang saya pernah baca tuh, nggak semua geraham itu tumbuh, walaupun seharusnya di usia 25 ke atas itu kan gigi geraham itu tumbuh ada 4 di belakang. Itu banyak yang sudah tidak tumbuh, mungkin karena tadi terjadinya pengunyahan yang sudah tidak lagi harus optimal seperti dulu gitu. Kalau dulu kan penting sekali gitu. Itu jadi merasa harus tetap disampaikan kalau kata saya sebagai seorang guru. Nah, kalau misalkan Bapak kan sebagai guru nih Pak, terus tipsnya nih Pak buat kita yang bakal jadi calon guru Pak, untuk menerangkan teori evolusi kepada peserta didik itu kira-kira caranya seperti apa Pak, yang mungkin tidak menyebabkan miskonsepsi gitu Pak? Oke, kalau saya berbicaranya umum ya, karena memang juga kebetulan saya merasa cukup puas ketika saya berkuliah di Universitas Indraprasta. Saya mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru, dosen-dosen saya di sana tuh menyatakan ketika kita berbicara sejarah itu harus fakta. Ketika kita menjadi guru pun apa yang kita sampaikan harus yang kira-kira membuat anak-anak itu merasa penasaran dulu, bukan merasa harus tahu. Karena kalau harus tahu mereka belum tentu tertarik. Nah, ketika sudah kita pancing mereka untuk tahu, penasaran dan lain sebagainya, biasanya kita bisa akan mengarahkan seperti apa nih ke depannya untuk dia mengetahui lebih banyak lagi, dan akhirnya kita kasih mereka bahan bacaan pun mereka akan mau untuk membaca gitu. Ya mungkin saya ngambil satu contoh lah, ketika saya mengajar sejarah kemarin, peristiwa Surabaya saya menceritakan tapi saya tidak sebutkan nama-nama tokoh. Akhirnya ada siswa yang memang rajin itu sampai mau mencari di YouTube, nonton filmnya gitu. Itu yang perlu kita pancing gitu, karena anak sekarang itu tidak senang dengan yang namanya didikte, senangnya dipancing untuk bisa begitu ya Pak, padahal mungkin itu cuma guyon kita. Nah nanti tinggal kembali lagi ketika dibilang Bapak bercanda, Bapak bohong gini, ya kan maksud saya biar kamu baca. Akhirnya sekarang udah baca, dari situ dia biasanya akan mikir, oh iya ya, itu yang akan menjadi salah satu trik yang paling enak buat anak-anak. Selanjutnya, apa boleh nih Pak kita menjelaskan teori evolusi yang memang bertentangan dengan agama kita, khususnya agama Islam ya Pak? Karena kan kalau misalkan kita tahu di Al-Quran gitu ya Pak, kita itu kan berasal dari sel sperma dan juga sel ovum yang sama-sama saling membuahi itu Pak. Tapi kalau di teori evolusi yang ada di sejarah-sejarah, biasanya kan tadi seperti yang Bapak bilang, kita berasal dari kera mungkin ya, gitu gimana Pak? Oke, kalau untuk di sejarah ya, untuk yang sekarang kita itu belajarnya ada di theory of out of Africa. Jadi keluar dari Afrika itu sudah dalam bentuk kita manusia purba. Jadi memang kita sudah, untuk saya yang pribadi merasa gitu, dalam pengajaran dosen saya itu sudah diarahkan kita itu yakin bahwasanya kita sudah ada manusia purba itu. Tapi kalau memang secara agamanya bisa kita ambilnya seperti ini. Dalam agama Islam utamanya kita itu tidak pernah mendapatkan sebuah penjabaran baik itu di Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi Adam ini sebagai manusia yang pertama berbentuk seperti kita. Tidak pernah ada rinciannya, yang ada hanya tingginya sekian meter. Tidak pernah menyatakan apakah Nabi Adam itu juga memiliki dua tangan yang sama seperti kita, atau malah dua tangan seperti, mohon maaf, simpanse misalnya lebih panjang daripada kakinya, seperti itu. Jadi karena di Al-Quran pun tidak dinyatakan, maka bagi saya sepertinya tidak bertentangan gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa sedikit meluruskan ke anak-anak nantinya mengenai teori ini, bahwasanya dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah disebutkan. Tetap kita harus percaya dengan dogma agama kita bahwasanya Nabi Adam yang pertama, tapi karena tidak pernah ada penjelasan tentang fisik, bentuk fisiknya, maka kita tidak bisa menyatakan bentuknya sama dengan kita. Itu yang harus diluruskan. Jadi sains tetap di sains, agama tetap di agama. Jangan sampai merubah pola pikir. Sama dengan kamu kalau dikasih
duit itu dalam matematika 2 dikurang 1 ya sisa 1, tapi kalau dalam Islam kan nggak bisa. Dalam Islam saya bersedekah 100, besok jadinya 1000, tapi di akhirat kan gitu. Jadi keyakinan kita lah yang harus tetap jadi keyakinan. Sains itu tetap yang nyata, tetap realistis di depan mata, begitu. Tapi Bapak percaya gak Pak kayak tentang bukti-bukti seperti fosil gitu Pak? Percaya, karena kita ketika ke museum pasti ketemunya seperti itu. Dan kita kan pernah belajar arkeologi dasar, jadi kita pernah mempelajari itu walaupun tidak secara dalam, karena dalam sejarah itu wajib memiliki kekhususan ilmu lagi seperti kedokteran gitu. Jadi tidak bisa sejarah berarti mengetahui semua, enggak, tapi harus dengan masing-masing keilmuannya lagi dipecahkan seperti itu. Nah mungkin sekian aja teman-teman wawancara kami bersama Pak Zaki dari Wirabuana 2. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan Pak Zaki sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penipuan yang terjadi. Jadi tengkorak ke bagian kepala itu kepala manusia, tapi rahangnya adalah rahang orangutan yang ditempel. Iya. Itu. Jadi makanya ini yang harus kita luruskan. Jadi ada sebuah informasi yang yang saya tahu ya, informasinya adalah penyampaian bahwasanya Darwin mengatakan. Ini yang harus diluruskan. Kalau kita berbicara mengatakan dan ada buktinya Darwin mengatakan, berarti seperti kata Pak dosen, kita harus bertentangan. Tetapi kalau terbuktinya sampai sekarang adalah tidak pernah diucapkan oleh Darwin, di buku pun kan tidak ada gitu. Hanya mengatakan adanya kesamaan struktur atau kesamaan gen lah, ya kan gitu. Itu kan berarti dia tidak mengatakan kita berasal dari kera gitu. Kalau masalah kesamaan kan kita dengan paus juga sama, kan begitu. Tuh, jadi benar-benar ya mungkin maksud dosennya biar kalian lebih kreatif berpikir kali. Cuma kalau saya pribadi tadi kurang cocok kalau untuk bertentangan. Ya sama dengan tadi Nabi Adam juga. Bagi saya tidak bertentangan karena dalam Quran dan hadis tidak pernah dijelaskan bentuknya. Kecuali pernah dijelaskan. Kita juga dikasih kayak gambaran ini Pak, perbandingan antara rangka hewan yang tahun lalu sama yang sekarang itu dijejerin gitu Pak. Ini bentuknya sama loh gitu. Berarti nggak ada perubahan. Kalau perubahan atau dalam bentuk evolusi itu kan nggak setahun 2 tahun, ratusan tahun. Kita kayak belajar tentang hidup dari nomaden menjadi bertempat tinggal, dari masa praaksara tadi tidak mengerti tulisan, bahkan sudah mengerti tulisan atau simbol saja, berubah menjadi era kekaisaran atau era pemerintahan, itu juga jarak waktunya lama gitu. Jadi nggak yang cepat, apalagi evolusi fisik gitu, nggak mungkin dalam waktu setahun 2 tahun, yang ada pasti di atas ratusan tahun. Jadi itu sudah pasti terjadinya tidak dalam waktu dekat, kecuali rangka yang ditunjukkan ini rangka hewan apa misalnya di tahun 1800 atau 1900, ini tahun 2000 misalnya. Nah, itu mungkin sinkron lah ya, tapi kalau masih dalam jangka waktu yang dekat kayaknya kurang relevan deh kalau menurut saya.